Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih. Minggu hari ini disebut minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Firman Tuhan buat kita terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jemaat Kolose sebenarnya bukanlah jemaat yang sesungguhnya yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat Kolose pada awalnya sudah ada dan mereka memuji Tuhan, berbakti, membuat ibadah di rumah-rumah seperti yang sedang dilakukan oleh saudara-saudaraku sebahagian hingga saat ini. Oleh karena bahaya virus corona yang mendunia. Dulu mereka bukan karena ada bahaya sehingga mereka masih di rumah-rumah, tapi karena masih sedikit, masih kecil seperti itu. Di antara mereka ada orang yang dari Yahudi yang sudah merantau datang ke Kolose, yang sudah Kristen. Dan ada juga orang Yunani sebagai penguasa jagat raya saat itu di kerajaan Romawi, dan banyak yang merantau, tapi termasuklah itu ada di Kolose dan masuk dengan jemaat Kristen. Tapi ada juga jemaat lokal. Orang-orang yang ada di sekitar Kolose yang memiliki tradisi dan budaya, dan mereka tertarik dengan Kristen dan mereka masuk menjadi Kristen. Kalau begitu pertanyaannya, ada banyak Pak Pendeta suku ras latar belakang kehidupan di jemaat Kolose. Jawabnya ya, sama dengan gereja kita, gereja kamu, gereja sahabat kita yang lain. Tidak selalu terdiri dari satu suku, satu marga, satu latar belakang, banyak latar belakang. Karena itu patutlah diduga, dan memang faktanya sedemikian, masing-masing mereka membawa latar belakang yang mempengaruhi cara berpikir, cara hidup, dan cara beriman mereka. Dan masing-masing mereka berupaya mengutamakan pemahaman yang baik, yang indah, yang mereka rasakan, yang mereka bawa dari latar belakang kehidupan mereka sebelumnya. Mereka menganggap bahwasanya ada banyak hal yang baik, yang indah dari kearifan lokal, kearifan iman mereka masing-masing masuk dalam persekutuan jemaat yang ada di Kolose. Pertanyaan berikut, apakah benar semua latar belakang, kebiasaan atau mungkin kearifan mereka itu berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya tunggu dulu. Karena orang Yahudi yang sudah Kristen sebenarnya sudah menerima Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatnya. Tapi
di Kolose masih saja ditemukan orang-orang Kristen yang datang dari Keyahudian masih menganggap memahami hukum Taurat, memahami pemahaman sunat dan latar belakang Keyahudian, memahami baptisan seperti pemahaman Yahudi masih yang utama dan yang dikedepankan dan mau dipromosikan untuk dipahami oleh rekan-rekannya yang lain. Padahal ajaran kekristenan, iman Kristiani bukan demikian. Yang utama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyempurnakan baptisan. Yesus Kristus yang menyempurnakan hukum Taurat. Yesus Kristus yang menyempurnakan penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan mereka selalu mempromosikan seolah-olah yang utama adalah pemahaman Keyahudian, walaupun mereka sudah Kristen, kurang berkenan dalam iman Kristen. Dan itu termasuk yang dikritisi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat itu. Belum lagi sampai di situ ikut juga orang yang datang dari Yunani yang kehidupannya selalu dipengaruhi konsep berpikir, konsep filosofi yang sedemikian banyak cabang-cabangnya, yang menganggap bahwasanya tanpa mengetahui bagaimana cara hidup yang baik tidak akan selamat. Tidak heran kalau ada paham yang menekankan bahwa ilmulah jalan keselamatan, yang lain tidak ada. Dan mereka selalu mendengung-dengungkan cerita mitologi dari nenek moyang mereka. Dan juga turut juga memahami bahwasanya dunia ini punya roh. Dan itu masih berkenan untuk disembah. Seolah-olah mereka tidak merasa juru selamat Yesus Kristus itu sudah sempurna di dalam menerima keselamatan itu. Meski ditempel lagi pemahaman-pemahaman yang mereka bawa dari latar belakang mereka sebelumnya. Dan begitu juga persisnya orang-orang kafir, orang-orang Kolose yang menjadi orang Kristen pada saat itu. Mereka memahami bahwasanya dunia ini memiliki banyak penguasa, raja-raja, pemerintah lokal, pemerintah regional dengan yang lain. Dan alam ini memiliki roh. Apakah itu roh gunung-gunung? Apakah roh lautan, lewiatan? Apakah itu rohnya binatang besar seperti ular dengan yang lain? Dan mereka memahami sebelumnya bahwa semua itu patut disembah. Kalau hanya menyembah Tuhan Yesus belum cukup memperoleh keselamatan. Keselamatan Yesus mereka lihat belum sempurna jikalau mereka tidak melakukan penyembahan, memahami iman percaya seperti yang mereka pahami sebelumnya. Adakah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang sudah mendengarkan latar belakang kitab Kolose ini juga dipahami dari segi kehidupan kita? Adakah masih orang Kristen terlebih-lebih yang masih mendengarkan atau sedang mendengarkan firman Tuhan ini yang juga melihat ada gaya beriman seperti itu di sekitar kehidupan persekutuan kita, di gereja kita? Bahwasanya latar belakang suku adatnya masih menonjol di tengah-tengah kehidupannya beriman kepada Tuhan Yesus, seolah-olah mereka tidak menganggap sempurna Yesus yang membawa keselamatan, yang menguasai dunia ini tanpa mereka harus menyembah kepada roh nenek moyangnya. Ini menjadi pertanyaan yang sangat klasik. Ini pertanyaan yang masih update. Saudaraku yang kekasih, baik di kampung, di pedesaan, baik di perkotaan, baik di ibu kota provinsi, baik di ibu kota negara, masih banyak orang dari masing-masing latar belakang kehidupannya yang terus-menerus menempelkan pemahaman itu kepada pemahaman imannya dalam nama Yesus. Alhasil, nilai sinkretisme sampai sekarang belum terhapus dari kehidupan orang bergereja. Namun demikian, janganlah Bapak Ibu yang bersentuhan dengan firman Allah ini terikut di situ. Jangan terstigma, jangan terstempel nama Bapak, keluarga Bapak
Bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi, dalam nama Yesus, dalam praktek hidup yang seperti itu. Tadi kita katakan bahwasanya masing-masing suku, latar belakang budaya mengutamakan pemahamannya. Dan memang demikian secara logis, praktis kehidupan orang dalam satu komunitas, jikalau mereka di sana ada banyak latar belakang kehidupan anggotanya. Selalu mau mempromosikan, selalu mau mengatakan kami yang terbaik, budaya kami yang terbaik, adat kami yang terbaik, kampung kami, masyarakatnya yang terbaik. Rasul Paulus menjawab persoalan itu yang pertama. Mari kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Dia mengatakan keutamaan Kristus dalam rangka menjahit persoalan itu menjadi satu supaya jemaat Kolose tidak pecah. Dia mengatakan bahwasanya yang utama bukan dari pemahamanmu, yang utama bukan dari pemahaman Yahudi atau Yunani atau orang yang berada di tengah-tengah perkotaan atau tempat Kolose ini, tapi adalah Kristus. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ia, maksudnya adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau ada tadi pemahaman bahwasanya alam ini ada banyak kuasa di dalamnya dan itu disembah, dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus yang utama dari segala ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan ajaran soal sunat, bukan ajaran soal hukum Taurat, bukan ajaran soal menyembah malaikat, bukan ajaran soal baptisan, bukan ajaran soal menyembah roh-roh yang ada di udara ini, bukan soal menyembah mendewakan penguasa, bukan soal menyembah roh-roh yang ada di alam ini. Bukan itu yang mau diutamakan, tapi yang diutamakan adalah Yesus Kristus yang sulung dari antara semua ciptaan Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena Dia yang utama, Dialah yang patut dijunjung, ditinggikan. Berikutnya Rasul Paulus mau menjawab persoalan itu. Dia mengatakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-9 bahwasanya Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah. Kalaupun kamu menganggap bahwasanya belum sempurna, belum penuh pengajaran Allah itu, dan ada ilah-ilah yang kamu anggap, kuasa-kuasa yang kamu percaya di tengah-tengah dunia ini, tapi Yesus Kristus merupakan kepenuhan dari Allah. Kepenuhan dari apa yang kamu pahami adalah berada dalam Yesus Kristus. Dalam pasal 3, dalam pasal 2 maksud saya, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan. Secara jasmani dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam Yesus Kristuslah nampak dan kelihatan kepenuhan Allah itu secara jasmani. Karena semua yang dibicarakan oleh mereka dari berbagai latar belakang itu semuanya berada dalam hal yang jasmani. Dan dikatakan firman Tuhan, kepenuhan Allah dalam hal yang jasmani berada dalam Yesus Kristus. Izinkan saya membaca sekali lagi, dikatakan firman Tuhan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belum lagi ada pemahaman bahwasanya tadi dikatakan bahwa dunia ini memiliki penguasa-penguasa dunia, raja-raja lokal, raja-raja regional dengan yang lain. Alam ini banyak, ada hutan, ada gunung, ada lautan, ada sungai dengan yang lain, dan semuanya punya kuasa tersendiri. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwasanya aku juga dipilih oleh Allah Bapa dalam nama Yesus sebagai rasul untuk semua yang ada di alam ini. Rasul Paulus juga menjadi utus
utusan Yesus Kristus untuk menjawab semua pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah, saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya di tengah-tengah kamu mesti ada satu kesatuan di dalam cinta kasih Kristus, karena tidak ada lagi orang Yahudi dengan pahamnya yang mengutamakan latar belakang pemahaman imannya sebelumnya, dan tidak ada lagi orang Yunani dengan pemahaman latar belakang dari ke-Yunaniannya. Tidak ada lagi orang barbar, tidak ada lagi orang Skit. Semuanya satu dalam Kristus. Dikatakan firman Tuhan dalam pasal 2 ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ayat berikut dikatakan, supaya kamu senantiasa menekankan cinta kasih. Karena di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yesus Kristus, dikatakan Rasul Paulus lewat firman-Nya, Yesus Kristus yang menjadi yang utama, yang menyempurnakan keallahan itu, yang penuh cinta kasih, meski menjadi alat mempersatukan mereka dari berbagai pemahaman yang bisa potensial untuk berpecah-pecah di tengah jemaat itu. Saudaraku yang kekasih, mungkin ada gereja yang lagi goncang. Saudara-saudaraku yang lagi bersentuhan dengan firman Allah ini, ada mungkin yang mengutamakan pikiran, pendapat, dan kebenarannya relatif, Bapak Ibu. Yang benar adalah Kristus. Utamakan Kristus dalam gereja, jangan utamakan kita. Harus bisa mundur selangkah demi untuk kemajuan gereja, karena gereja memiliki warna-warni pemikiran di tengah-tengah kehidupan yang ada di dunia ini. Sebagai orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus oleh Allah kita, mari kita kolaboratif, bisa mundur selangkah demi kemajuan untuk 2-3 langkah ke depan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, apa kaitannya dengan tema kita pada hari ini? Tema minggu kita pada hari ini adalah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, tema kita untuk hari ini adalah bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Pertanyaannya, lapangan pekerjaan saudara dari mana? Di mana lapangan pekerjaannya? Biasanya siapa yang kasih lapangan pekerjaan itu? Dan apa kaitannya dengan bangunan teologi, gagasan teologi yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam konteks kitab Kolose ini? Saudara yang kekasih, saya mau mencoba menggagasi pemikiran kita mengatakan demikian. Yang pertama, bahwasanya pekerjaan itu biasanya muncul dari penguasa. Biasanya pekerjaan itu diberikan oleh yang punya power, yang memiliki lapangan pekerjaan, karena dia memiliki jabatan, oleh karena dia menguasai, apakah menguasai dalam arti luas kepemerintahan, atau menguasai katakanlah perusahaan dengan yang lain. Pertanyaannya, kalau begitu apa kaitannya dengan yang bekerja? Jadi mengatakan bahwa penguasa-penguasa yang ada di tengah dunia ini dan penguasa-penguasa yang ada di alam ini, bahwa mereka di bawah kuasa daripada Yesus Kristus yang diutamakan itu. Tadi ada pemahaman dari mereka yang berlatar belakang kekafiran, bahwasanya ada banyak kuasa-kuasa di tengah-tengah dunia ini, dan ada kuasa-kuasa banyak di tengah-tengah alam ini, dan itu mesti sembah.
Rasul Paulus menjawab itu, bahwasanya Yesus Kristus yang adalah Allah menguasai para penguasa, menguasai alam, menguasai kuasa-kuasa yang ada di alam ini. Oleh karena itu mengutamakan Kristus dan kepenuhan Allah sebagai pencipta dunia ini ada dalam Kristus. Berarti kalau ada penguasa yang memberikan pekerjaan kepada pekerja, itu ternyata merupakan bahagian dari tugas kerja dari sang penguasa yang tertinggi di tengah-tengah dunia ini dan di surga. Jikalau ada penguasa yang memiliki lapangan kekuasaannya, ternyata dia adalah bahagian ciptaan Allah yang meski menyembah Tuhan, yang meski bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan jikalau dia memberikan bahagian pekerjaan kepada bawahannya, kepada karyawannya, kepada pekerjanya, itu berarti dia hanya sebagai pengantara dibuat Tuhan. Dan semua yang termasuk, yang tergolong sebagai pekerja itu, meski dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan, meski dalam rangka bekerja untuk keutamaan Tuhan, meski bekerja dalam rangka untuk memperlihatkan kepenuhan Tuhan yang sudah ada, yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini, bukan mengutamakan sang bos atau pimpinanku. Karena itu bekerjalah bergiat. Karena itu bekerjalah sungguh-sungguh, sebagaimana yang kita lihat dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan firman Tuhan, harus seperti hamba yang taat untuk Tuhan, bukan seperti hamba yang taat untuk tuannya, yang ambil hati, yang bekerja seketika tuannya melihat dia, yang tidak bisa dipercaya. Kalau sudah tuannya pergi, dia mulai malas-malas, tidur-tidur, dan targetnya pun tidak tercapai. Saudaraku yang kekasih, mengapa firman Tuhan di Kolose ini dikatakan lewat Rasul Paulus seperti ini? Masuk kita kepada ayat ke-24, hamba Kristus. Ternyata dalam struktur keluarga orang-orang yang ada di masyarakat Romawi, termasuk di Kolose saat itu, ada sebagai bapak, sebagai pemimpin, ada istri, boleh kita katakan sebagai pendamping daripada pemimpin kepala keluarga, dan ada anak-anak, tapi ada di sana tergolong sebagai budak, dan ada juga orang asing. Budak biasanya bagi hukum orang Romawi bisa ditentukan hidupnya oleh sang tuan, sesuka hatinya untuk menyuruhnya, dan semua kehidupannya dalam rangka untuk menyenangkan. Saudaraku yang kekasih, ada pergeseran makna dalam kehidupan orang Kristen yang dibenihkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, karena dia melihat mungkin ada juga orang percaya kepada Yesus yang menjadi hamba saat itu. Citra hidupnya sebagai hamba tidak boleh bermain-main, dan dia bekerja meski produktif, meski menjadi pekerja yang sungguh-sungguh cekatan, meski efektif memakai waktu, memakai materi, meski dia unggul dari segalanya, sehingga dia sungguh-sungguh bekerja mau mengutamakan Tuhan di dalam rumah tuan atau bosnya, sehingga dia bekerja dalam rangka memperlihatkan kesempurnaan Allah dalam nama Yesus di tengah-tengah keluarga di mana dia bekerja. Ya, kalau dia capek, dia berhenti, terbuka untuk mengatakan bahwa dia capek. Dan kalau dia mau bekerja, didorong oleh ketulusan hatinya tanpa mau mencari apresiasi atau pujian dari sang tuan. Yang berikut dalam ayat ke-24, saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan kepada kita supaya kita sebagai pekerja, sebagai umat Tuhan, sungguh-sungguh mau bekerja. Dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hamba yang percaya, yang sekaligus yang bekerja untuk tuannya. Dikatakan di sini bahwasanya tuannya bukan lagi Tuhan di rumah, tapi tuannya adalah Tuhan Yesus dan dia hambanya. Jadi dia bekerja di rumah Tuhan yang sesungguhnya secara praktis
tapi itu dipraktekkan, dilakukan dalam rangka untuk memberikan pekerjaan demi untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus, karena upahnya ada di sorga. Yang tadinya hamba dilihat begitu rendah, oleh karena dia menjadi hamba Kristus, bekerja untuk Kristus sebagai kepenuhan Tuhan itu, dia sungguh-sungguh bekerja dan dia mendapat upah sudah dari Allah Bapa di sorga, yakni keselamatan yang sudah disediakan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus di sorga. Sehingga tidak persoalan sebagai budak pun dan tidak budak, asal dia bekerja dari kesadaran yang dari Tuhan, karena dia sama-sama memperoleh kerajaan sorga yang diselamatkan sama dengan tuannya, sama dengan dia, karena dia sudah bertuankan Tuhan yang dari sorga, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai pekerja siapa sekarang yang mendengarkan firman Tuhan ini? Sebagai pekerja pelayan di gereja, sebagai pekerja pelayan di tengah-tengah masyarakat, sebagai pekerja pelayan di tengah-tengah katakanlah tempat-tempat umum yang paling mungkin sederhana, sebagai room boy, atau mungkin sebagai tempat kebersihan orang-orang yang butuh di tengah-tengah fasilitas umum. Jikalau saudaraku bekerja dari ketulusan dan melihat bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan dalam nama Yesus, pekerjaan itu dinikmati dan tidak terasa ada tekanan, tapi ada sukacita karena upahnya besar di sorga dari Allah Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, itu berarti jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, jangan melihat mata sebelah oleh karena pekerjaan saudara dengan yang lain berbeda sehingga ada mengklasifikasian. Hal itu mau dikritisi oleh firman Tuhan ini. Hal itu mau diubah paradigmanya, pandangannya oleh semua kita orang percaya, karena kita semua adalah menjadi hamba-hamba Kristus dimanapun kita bekerja, karena kita semua yang bekerja dalam rangka keutamaan Kristus dan memperlihatkan kepenuhan Kristus. Oleh karena itu, walaupun secara jabatan mungkin bergengsi, tapi tidak bekerja dengan tulus ikhlas, sehingga saya ragu apakah mereka ini bisa menjadi tuan atau mungkin menjadi hamba dalam keseharian oleh karena sikapnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengajak kita semua melihat pekerjaan bersumber dari Tuhan dan dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan dengan ketulusan hati kita mengerjakan pekerjaan kita itu. Karena dalam ayat 25 ada kecaman buat kita semuanya, bahwasanya Tuhan tidak pandang bulu. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak melihat sebagai hamba, Tuhan tidak melihat sebagai tuan yang ada di dunia ini. Kalau tuan pun tapi tidak bisa bertanggung jawab karena tidak bekerja dengan sungguhan, karena pekerjaannya bukan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan marah, akan memberikan ganjaran sesuai dengan pekerjaannya dan pertanggungjawabannya yang kurang beres di hadapan Allah, di hadapan Yesus, di hadapan sesama manusia. Sebaliknya, kalaupun kita hamba menganggap rendah pekerjaan kita, tapi bertanggung jawab dengan baik karena mengerjakan tugas itu seperti tugas panggilan yang dari Tuhan, membuat servis yang luar biasa, membuat orang senang ketika berhubungan dengan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan nama saudara sebagai hamba pun menjadi amat dihormati. Dan ketika itulah saudara sudah mengutamakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pekerjaan saudara. Kesimpulan firman Tuhan ini yang akan kita bawa pulang ke rumah ada 3, kalau saudara-saudara berkenan untuk memahaminya. Yang pertama, bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagai siapapun saudara bekerja dalam posisi apapun. Yang kedua, upah saudara sudah ada di sorga jika saudara memposisikan sebagai hamba Tuhan, bekerja dalam posisi apa dan di mana dan kapan saja,
karena saudara termasuk orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. Dan yang ketiga, berhati-hatilah mengerjakan tugas tanggung jawab saudara, karena ketika saudara kepepet dan tidak bisa bertanggung jawab untuk melakukan tugas panggilan kerja itu, bukan hanya pimpinan saudara yang menjadi lawan saudara, tapi adalah Allah yang memberikan pekerjaan itu buat kita. Kiranya kita menjadi seorang pekerja di mana saja pun sebagai pekerja yang bertanggung jawab, mengutamakan Tuhan dan membuat sesama manusia senang dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih dengan firman-Mu yang memotivasi kami melihat pekerjaan adalah bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu kami bisa bersungguh-sungguh bekerja dengan baik sesuai dengan aturan-aturan kerja yang kami peroleh, agar orang yang di sekitar kami yang bersentuhan dengan pekerjaan kami merasa dilayani dengan baik, bersukacita, memuliakan Tuhan, dan ikut merasa sejahtera ketika mereka sungguh-sungguh merasakan pelayanan pekerjaan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berkomitmen sejak kami mendengar firman Tuhan ini, kami akan bekerja setulus hati, bukan seperti bekerja untuk manusia, tapi bekerja seperti untuk melakukan pekerjaan dalam rangka memuliakan nama Tuhan, dalam rangka mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ini doa dan syukuran kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan bangkit.